Sinar cahaya keemasan yang samar-samar terlihat muncul dari tubuhnya selama sepersekian detik, menyebabkan cakar naga tulang Wang Jinsi segera melambat. Cakar naga emas menamparkan kepalanya. Berhenti! Long Hensu dan Ye Yingluo berteriak secara bersamaan. Tetapi saat ini, pikiran Tang Wulin hanya dipenuhi dengan kemarahan melihat luka-luka Xie. Dengan cakar naga emasnya menyerang dengan kekuatan penuh, tidak mungkin untuk berhenti sekarang. Tepat pada saat itu, lengan ramping tanpa suara muncul dan menyentuh lengan kanan Tang Wulin, dengan lembut mendorongnya ke samping. Cakar naga golden yang awalnya menuju ke kepala Wang Jinsi dibelokkan dan memukul cakar kanannya sebagai gantinya. Bang! Meskipun beberapa kali lebih besar dari Tang Wulin saat ini, Wang Jinsi dihancurkan ke tanah, sementara Tang Wulin mendarat dengan lembut di sisi lain karena serangan balasan. Cukup! Suara dingin terdengar. Sama seperti bel pagi dan genderang sore, itu menyebabkan Tang Wulin terbangun dari amukannya. Wu Zhangkong berdiri di sampingnya, memegang Xie yang terluka. Cakar naga tulang Wang Jinsi patah pada suatu sudut saat tergeletak di tanah, sementara ekornya jelas mengalami patah tulang di tempat yang ditabrak Tang Wulin. Pada saat itu, cahaya hitam terpisah dari tubuh perubahan Wang Jinsi. Ketika kedua anak itu kembali normal, mereka mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyedihkan. Zhang Yangzi terbaring di tanah, kedua kakinya patah, sementara lengan kanan Wang Jinsi patah, bengkok pada sudut yang mustahil. Mereka berdua tidak bisa membantu tetapi mengucapkan teriakan kesakitan yang tak tertahankan. Pertandingan ini telah berkembang menjadi sesuatu yang sangat tragis sehingga tidak ada yang mengharapkannya. Guru Wu, bagaimana Anda bisa membiarkan siswa Anda begitu kejam? Ye Yingluo terbang ke atas panggung, jarinya menunjuk ke Wu Zhangkong saat dia menggeram tuduhan itu. Wu Zhangkong berkata pada Tang Wulin, pergilah. Dari awal sampai akhir, dia tidak melirik Ye Yingluo. Ye Yingluo ingin mengejarnya, tetapi Wu Zhangkong tiba-tiba melepaskan aura dingin sedingin es yang menyebabkan seluruh tubuhnya membeku saat dia merasakan sensasi kematian. Setelah lengan Tang Wulin kembali normal, gelombang kelemahan datang padanya. Meskipun dia telah mengeluarkan seteguk gas hitam sebelumnya, beberapa masih tersisa dari perasaan sedingin es di dalam rongga perutnya. Mengikuti di belakang Wu Zhangkong adalah Gu Yue, yang sedang melihat Xie dalam pelukan Wu Zhangkong. Bersama-sama, mereka bertiga turun dari panggung. Long Hengsu tetap di atas panggung dengan ekspresi suram seolah wajahnya meneteskan air. Kali ini kami menghadapi situasi besar. Dalam turnamen promosi kelas ini, 3 siswa terluka parah dan sebagai wasit, dia harus bertanggung jawab. Ini adalah situasi besar yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Wu Zhangkong membawa Xie langsung ke rumah sakit untuk meminta seorang guru dengan jiwa bela diri tipe pemulihan untuk memeriksa tubuhnya. Untungnya, itu hanya patah tulang. Meskipun kedua lengannya telah mengalami beberapa patah tulang ringan dan luka-luka ini tidak bisa dianggap ringan, sebagian besar tubuhnya baik-baik saja. Organ internalnya hanya terguncang sedikit, jadi dia hanya butuh waktu untuk istirahat dan pulih. Energi gelap dalam Tang Wulin juga dibubarkan oleh guru. Guru Wu, saya, Tang Wulin memandang Wu Zhangkong yang diam dan dingin, ingin menjelaskan dirinya sendiri. Anda tidak perlu mengatakannya lagi karena Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Kalian berdua cepat saja dan kembali dan istirahat, kata Wu Zhangkong acuh tak acuh. Oh, lalu Xie, Tang Wulin dengan ragu bertanya. Aku akan berada di sini. Wu Zhangkong menatapnya. Pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa guru sedingin es ini sama sekali tidak dingin. Tang Wulin dan Gu Yue meninggalkan teluk sakit dengan ekspresi yang rumit. Xie telah mematahkan kedua lengannya, ini pasti cedera serius. Tang Wulin penuh rasa bersalah. Jika dia cukup cepat untuk menarik Xie kembali dengan Blue Silver Grace-nya pada saat itu, maka Xie tidak akan menderita cedera yang begitu serius. Dia terlalu ceroboh sebagai kapten tim. Jangan terlalu memikirkannya. Gu Yue berbalik dan berkata kepada Tang Wulin, tak satu pun dari kami yang mengharapkan situasi seperti itu. Jika tebakan saya benar, Zhang Yangzi dan Wang Jinsi telah menggunakan keterampilan fusi jiwa. Seharusnya, keterampilan fusi jiwa hampir tidak mungkin dilihat saat ini di dunia master jiwa. Itu hanya bisa muncul jika dua jiwa bela diri sangat cocok satu sama lain. Petik 2. Keterampilan fusi jiwa. Tang Wulin telah mendengar sedikit tentang mereka di kelas. Jika dua Soul Master memiliki jiwa bela diri yang cukup kompatibel, maka mereka memiliki kemungkinan untuk menggunakan keterampilan fusi jiwa, salah satu jenis teknik terkuat. Efek skill fusi jiwa tidak menambah kekuatan kedua sisi, melainkan melipat gandakan kekuatan kedua Soul Master.
Yang membuatku penasaran adalah bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka, meski fusi jiwa mereka tidak sempurna. Tangan kananmu, Gu Yue melihat ke arah lengan kanan Tang Wulin dengan penuh rasa ingin tahu. Tang Wulin terdiam sesaat sebelum dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Gu Yue, kita berteman, jadi aku tidak ingin membohongimu. Tapi aku benar-benar tidak bisa memberitahumu tentang itu. Jadi, tolong jangan tanya, oke? Petik 2. Gu Yue merenung sejenak sebelum memberinya jawaban, baiklah. Saya tidak akan bertanya, tetapi Anda harus belajar mengendalikan kekuatan Anda. Tampaknya sangat tangguh, tetapi kekuatan sebesar itu juga membutuhkan kendali yang besar. Tampaknya selama minggu badai, perubahan terjadi dalam jiwa bela diri Anda. Petik 2. Benar sekali, perubahan memang telah muncul. Selain itu adalah perubahan yang sangat kuat. Tang Wulin memikirkan kembali ketika dia telah mengambil obat-obatan roh itu dan menyerang segel sesudahnya. Sakit yang hebat, rasa sakit begitu kuat sehingga Tang Wulin bahkan tidak bisa repot-repot menerima perubahan di sekitarnya lagi. Dinginkan, panaskan, gatal. Ketiga sensasi ini sering saling menggantikan dalam apa yang tampak seperti siklus tanpa akhir. Dan ketika dia pikir itu sudah berakhir, dia mulai merasakan ketiganya pada saat yang bersamaan. Satu-satunya alasan dia bisa berhasil adalah dengan berpegang teguh pada rasa keberadaannya. Terlepas dari seberapa kuat rasa sakit itu, dia tidak pernah menyerah di dalam hatinya. Inilah alasan dia bisa melampaui batas kemampuannya. Setelah beberapa waktu, dia menjadi bingung. Pada saat itu, dia samar-samar dapat melihat bahwa tubuhnya serta lingkungannya telah berubah menjadi emas. Pembuluh darah emas di dalam kulitnya menjadi hidup, perlahan-lahan merayapi tubuhnya. Dengan suara dentingan, sepertinya sesuatu di dalam tubuhnya telah tercabik-cabik. Saat itu, dia masih belum mengerti arti sakit. Tiba-tiba, energi yang sangat kuat dan fantastis yang tak terlukiskan mengebor ke setiap sudut tubuhnya. Dingin, panas, gatal. Semuanya menghilang. Sebagai gantinya ada perasaan kembung. Tulang, meridian, jeroan, dan kulitnya semuanya terasa seolah-olah telah menggembung dan akan meletus kapan saja. Ini energi segelnya. Saat itu, Tang Wulin tidak lagi meragukan kata-kata Tang Tua. Energi yang tersegel dari jiwa Raja Naga Emas pasti bisa menyebabkan tubuhnya meledak jika tubuhnya tidak cukup kuat. Dihadapkan dengan serangan energi tirani semacam itu, dia takut seluruh dirinya akan hancur. Rasa sakit karena rasa kembung itu berangsur-angsur mencapai puncaknya sebelum surut. Dia selamat dan tidak meledak. Pada saat itu, Tang Wulin yakin dia baik-baik saja. Apakah pemutusan segel sudah selesai? Pikirannya berangsur-angsur rileks saat rasa sakit mereda, sampai akhirnya, dia kehilangan kesadaran. Pembuluh darah emas di sepanjang tubuh Tang Wulin pecah, menjadi titik cahaya kecil yang menjauh dari tubuhnya sementara urat emas di tulang punggungnya menjadi lebih jelas. Secara bertahap, urat emas muncul kembali di tubuhnya, tapi kali ini jauh lebih menonjol dan warnanya lebih dalam. Bintik-bintik cahaya keemasan perlahan bergabung dengan lengan kanannya, sementara bagian tubuh lainnya mengalami transformasi yang tak terlihat. Setelah selamat dari serangan energi segel, dia sekarang harus mengasimilasinya dan menjalani transformasi. Ular rumput kecil, Gold Light, merayap ke tubuh Tang Wulin. Itu dengan malas meringkuk di atas tubuhnya, garis-garis emas di kulitnya sekarang sangat mirip dengan yang ada di Tang Wulin. Gold Light sedikit gemetar, seolah-olah sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Tubuhnya yang bergetar, kuning tanah secara bertahap berubah menjadi keemasan saat tumbuh lebih panjang dan lebih besar. Itu tidak lagi terlihat lemah dan rapuh seperti sebelumnya. Untaian rumput blue silver diam-diam muncul di telapak tangan kanan Tang Wulin. Pembuluh darah emas di sepanjang tubuhnya tidak lagi tampak ilusi seperti sebelumnya, melainkan, cahaya keemasan dapat dengan jelas terlihat di dalamnya. Rerumputan yang seperti sulur ini sekarang lebih tinggi dan lebih tegak, tidak lagi tampak sehalus dulu. Ketika Tang Wulin bangun, seluruh tubuhnya terasa rileks dan damai. Semua rasa sakit dan penderitaan sebelumnya telah lenyap. Hal pertama yang dia lakukan adalah memasuki dunia spiritual pikirannya. Kamu sudah bangun. Oud Tang bersukacita. Saya berhasil membuka segel. Tang Wulin bertanya. Kamu telah berhasil memecahkan segel pertama dan telah menyerap jiwa Raja Naga Emas. Semua hal dimulai dengan kesulitan, jadi terobosan pertama ini dapat dianggap Anda meletakkan fondasi Anda. Setelah beberapa waktu berlalu, Anda akan merasakan lebih banyak manfaat dari terobosan ini. Petik 2. Tang Wulin dengan tidak sabar bertanya, manfaat apa? Akankah kekuatan jiwaku meningkat pesat? Petik 2. Oud Tang berkata, tidak.
Jiwa Raja Naga Emas akan mempengaruhi tubuhmu. Meskipun akan ada beberapa peningkatan pada kekuatan jiwa Anda dengan setiap segel yang rusak, itu tidak akan signifikan. Yang penting adalah tubuhmu akan berubah di bawah pengaruhnya, secara bertahap mendapatkan kekuatan Raja Naga Emas. Setelah menerobos segel pertama Anda sekarang memiliki jejak kekuatan naga. Di masa depan, saat menghadapi monster tipe naga yang peringkatnya lebih rendah dari Raja Naga Emas, Anda akan dapat menekan mereka dengan aura naga Anda. Secara alami, semakin besar celah dalam kultivasi antara Anda dan lawan, semakin lemah efeknya. Kedua, bagian dari kekuatan Raja Naga Emas yang kau serap adalah tangan kanannya. Setelah Anda benar-benar menyerap bagian jiwanya ini, Anda akan dapat mengubah tangan kanan Anda menjadi cakar naga. Kekuatan cakar naga emas luar biasa, dan juga memiliki properti khusus, yaitu menghancurkan. Sederhananya, hampir tidak ada yang tidak bisa diatasi. Dengan asumsi kekerasan objek berada dalam jarak tertentu, apapun yang Anda serang dengan cakar naga emas Anda pasti akan rusak. Setelah kamu menerobos lebih banyak segel di masa depan dan bergabung dengan lebih banyak kekuatan Raja Naga Emas, manfaat yang kamu terima akan menjadi lebih besar. Namun, jangan gunakan cakar naga emas dengan enteng. Meskipun sekarang menjadi bagian dari tubuh Anda, menggunakannya masih akan menghabiskan banyak sekali kekuatan jiwa Anda. Petik 2. Cakar naga emas. Saya dapat mengontrol cakar naga emas sekarang. Tang Wulin tanpa sadar melihat ke arah tangan kanannya. Dengan satu pikiran, tangan kanannya berubah dan lapisan sisik emas mulai menutupinya, tapi sejauh itulah perubahan saat ini. Jangan terlalu cemas. Kamu masih membutuhkan waktu untuk menyerap jiwa Raja Naga Emas sebelum bisa menggunakannya. Baiklah, sekarang ke segel kedua. Anda harus membuka segel sebelum Anda berusia 15 tahun. Untuk melakukan ini, Anda perlu mencari atau membeli 4 harta surga dan bumi yang berbeda. Saya akan mencap deskripsi mereka ke dalam pikiran Anda. Oh, dan satu hal lagi. Jika Anda bisa membuka segel kedua, akan ada kejutan yang menyenangkan untuk Anda. Petik 2. Kejutan yang menyenangkan. Tang Wulin ingin bertanya apa itu, tetapi sosok Tang tua sudah memudar. Ketika Tang Wulin kembali ke asramanya, Yun Xiao dan Zhou Zhangqi sudah ada di sana. Bagaimana Xie? Tanya kedua teman sekamarnya saat mereka buru-buru bangun. Tang Wulin menjawab dengan sedikit amarah, aku takut dia akan dipaksa untuk istirahat sebentar agar dia bisa pulih. Tapi tahukah Anda, saya tidak pernah mengharapkan mereka menjadi begitu galak. Lagi pula itu hanya kompetisi. Petik 2. Yun Xiao dan Zhou Zhangqi bertukar pandang sebelum Yun Xiao mengeluarkan beberapa batuk kecil dan berkata, gerakanmu juga tidak ringan. Kedua kaki Zhang Yangzi retak, dan lengan kanan Wang Jinsi juga patah. Aku juga mendengar bahwa Wei Xiaofeng sangat takut padamu sehingga dia mengencingi celananya. Petik 2. Tang Wulin tercengang. Sekarang dia memikirkannya. Tampaknya kaki Zhang Yangzi telah berubah menjadi ekor Wang Jinsi ketika mereka dalam bentuk gabungan. Itu pasti bagaimana kakinya patah setelah menderita cakar naga milik Tang Wulin. Dia tidak menyadarinya karena mereka benar-benar berada dalam situasi putus asa pada saat itu. Namun, jika dipikir-pikir, ketika dia telah mengenai bentuk gabungan Zhang Yangzi dan Wang Jinsi, mereka terus bergerak meskipun gerakan mereka agak lamban. Sepertinya skill fusi jiwa mereka masih jauh dari sempurna. Selain itu, setelah fusi, penindasan dari kekuatan naga Tang Wulin pada Wang Jinsi jelas berkurang. Jika perpaduan mereka sempurna, maka Tang Wulin takut dia tidak akan bisa mencapai kemenangan pada akhirnya. Cakar naga emas meningkatkan kekuatan tangan kanannya secara eksplosif, tetapi juga memiliki batasnya. Dari perkiraannya, itu hanya bisa menggandakan kekuatannya saat ini. Properti penghancur masih merupakan bagian terpenting. Siapa yang pada akhirnya diumumkan oleh sutradara sebagai pemenang? Tang Wulin bertanya. Yun Xiao menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengumumkan pemenang. Long Hengsu memiliki ekspresi yang benar-benar jelek saat dia mengatur perawatan Anda. Tetapi meski begitu, semua orang dapat melihat bahwa jika Guru Wu tidak turun tangan, kedua orang itu akan dilumpuhkan oleh Anda. Aku tidak pernah menyangka kamu masih menyembunyikan kekuatan seperti itu. Jadi apa tangan kananmu? Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. Variasi terjadi dalam jiwa bela diri saya. Saya juga tidak yakin apa itu sebenarnya. Bagaimanapun, saya akan pergi bermeditasi sekarang. Petik 2. Pahitnya persaingan ini meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya. Saat ini, hatinya penuh dengan penyesalan dari tindakan impulsifnya di akhir. Saya harap mereka baik-baik saja. Untungnya,
Kami memenangkan pertandingan, jadi kami harus menjadi kelas 1 setelah turnamen berakhir. Karena dia harus bergegas ke pertandingan begitu dia bangun dari menyerap jiwa Raja Naga Emas, dia tidak punya waktu untuk beristirahat sampai sekarang. Saat tubuhnya rileks, dia dengan cepat memasuki keadaan meditasi di mana dia diisolasi dari segalanya. Kamar Presiden. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan ekspresi serius, Yu Zhen memandang Long Hengsu dari seberang meja. Long Hengsu memaksakan senyum pahit. Mahasiswa baru kali ini benar-benar luar biasa. Ini kesalahanku, saya tidak bisa menghentikan mereka tepat waktu. Saya bertanggung jawab penuh untuk ini. Tapi saya harus mengatakan, mahasiswa baru tahun ini benar-benar jenius yang luar biasa. Jika kita bisa membimbing mereka dengan baik, mereka pasti akan menjadi pilar ISEA Academy di masa depan. Alasan pertandingan hari ini lepas kendali adalah karena pada saat-saat terakhir, dua jiwa Grandmaster dari kelas 1 telah menggunakan skill fusi jiwa yang tidak lengkap. Keterampilan fusi jiwa mereka kemungkinan besar adalah yang sangat kuat yang mengharuskan mereka memiliki setidaknya 3 cincin untuk dapat digunakan sepenuhnya. Petik 2. Keterampilan fusi jiwa. Alis Yu Zhen terangkat karena kegembiraan, cahaya kejutan melintas di matanya. Dalam keterkejutannya yang gembira, amarahnya telah sedikit melemah. Ya, keterampilan fusi jiwa. Meski belum lengkap, kekuatannya mampu mematahkan kedua lengan Xie. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi sesudahnya. Seorang guru jiwa 1 cincin dengan cincin jiwa 10 tahun dari kelas 5 tiba-tiba meledak dalam kekuasaan. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga. Dengan 2 serangan cakar, dia mampu menembus skill fusi jiwa. Untungnya, dia dihentikan tepat pada waktunya. Jika tidak, dia mungkin telah melumpuhkan siswa lain. Petik 2. Yu Zhen kaget. Master jiwa 1 cincin yang dapat mengubah tangan kanannya dan menggunakannya untuk mengalahkan keterampilan fusi jiwa dari 2 master jiwa. Apakah Anda mencoba memberitahu saya dongeng? Petik 2. Long Hengsu menghela nafas. Aku juga sulit mempercayainya, tapi itu fakta. Lebih dari 1000 siswa dan guru menyaksikannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa saya buat bahkan jika saya mau. Jika Anda tidak mempercayai saya, maka Anda bisa menyelidikinya sendiri. Menurut pendapat saya, varian jiwa bela diri Tang Wulin kemungkinan besar adalah jiwa bela diri dari Akademi Shrek yang legendaris. Petik 2. Yu Zhen tiba-tiba ketakutan. Apa arti jiwa bela diri? Jiwa bela diri yang dikombinasikan dengan Misha tidak diragukan lagi akan menciptakan jenius yang bersinar. 2 kata, Akademi Shrek sudah cukup untuk memenuhi mata Presiden Akademi ISEA dengan cahaya penghormatan. Jika itu benar, maka kita bisa memaafkan situasi hari ini. Bagaimanapun, itu terlalu tidak terduga. Direktur Long, tulis laporan mendetail tentang masalah ini untuk saya. Petik 2. Long Hengsu berkata, jiwa bela diri Tang Wulin pada awalnya adalah rumput blue silver sampah, tetapi jika tubuh varian jiwa bela diri muncul di dalam dirinya, maka itu mungkin berarti ia memiliki jiwa bela diri kembar. Maka dia tidak akan menjadi sampah lagi, tapi seorang jenius. Presiden, saya punya proposal. Petik 2. Apa itu? Yu Zhen menatapnya dengan curiga. Long Hengsu tertawa getir. Dengan kondisi kelas 1 saat ini, kurasa tidak pantas untuk melanjutkan turnamen promosi kelas. Dari apa yang saya lihat hari ini, saya tidak berpikir kelas 2, tidak, bahkan kelas 3 pun tidak bisa melawan kekuatan mereka. Para siswa ini mungkin belum tentu menjadi hal yang baik. Karena itu, saya pikir kami perlu memberikan perlakuan khusus kepada siswa baru ini. Petik 2. Perlakuan khusus seperti apa? Long Hengsu berkata dengan mata berbinar, dengan jenius seperti mereka, seorang guru biasa tidak akan cukup. Karena itu, mari kita buat kelas khusus sebagai tambahan dari 5 kelas yang sudah kita miliki. Para jenius di kelas ini akan memiliki guru terkuat di akademi untuk membimbing mereka dari divisi menengah hingga ke divisi lanjutan. Dengan begitu, mereka akan menghabiskan setidaknya 8, tidak, 9 tahun di akademi. Selama kita membimbing mereka dengan benar, masa depan gemilang dari kesuksesan Akademi ISEA kita akan segera tiba. Petik 2. Yu Zhen merenungkannya sebentar. Dia harus mengatakan bahwa kata-kata Long Hengsu menyentuh hatinya. Kelas khusus untuk membudidayakan para jenius dengan dukungan dari semua sumber daya akademi, dengan siswa baru tahun ini dan bakat unik mereka, proposal ini akan memberi akademi kesempatan untuk benar-benar bersinar di masa depan. Jika itu terjadi, maka akademi akan dapat merekrut lebih banyak siswa baru yang berbakat. Dia iri pada akademi kelas 1 di kota-kota besar yang mampu merekrut siswa dari seluruh federasi. Inilah salah satu alasan mengapa yang kuat tetap kuat.
Meskipun Akademi ISEA berada di kota besar yang berkembang dengan bisnis karena sumber daya laut, banyak siswa masih dibujuk untuk memilih akademi karena lokasinya di sudut benua dan sifat dari daerah sekitarnya. Secara keseluruhan, Akademi ISEA hanya dapat dianggap sebagai peringkat dalam peringkat menengah ke bawah jika dibandingkan dengan bagian benua lainnya. Itu sama sekali tidak luar biasa. Mungkinkah mahasiswa baru tahun ini benar-benar merupakan titik balik bagi mereka? Guru mana yang menurutmu paling cocok? Menerapkan rencana ini akan cukup mudah, tetapi pembuatan kelas khusus akan membutuhkan penumpukan semua kekuatan akademi untuk mengembangkan kelas ini. Long Hengsu telah dengan jelas memutuskan seseorang sejak lama saat dia berkata tanpa ragu sedikit pun, mari kita tugaskan guru Wu Zhangkong ke kelas ini. Dia adalah yang terkuat di akademi, dan hasil turnamen jelas dipengaruhi oleh kemampuan mengajarnya. Ketika dia masih di divisi lanjutan, dia tidak menyesuaikan diri dengan kelompok dan mengisolasi dirinya dari guru lain, tidak pernah menunjukkan kekuatan penuhnya. Saya pikir akan paling tepat baginya untuk melatih beberapa siswa elit ini. Petik 2. N. Yu Zhen mengangguk. Saya setuju dengan rencanamu. Saya akan mengajukan proposal ke Dewan Direksi. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Petik 2. Long Hengsu dengan hormat berkata, Presiden, saya akan pergi kalau begitu. Dia bersuka cita di dalam hatinya. Presiden pasti terpengaruh oleh kata-katanya yang menarik dan masalah ini sekarang telah berakhir tanpa tindakan disipliner apapun terhadapnya. Metode perhitungannya sebenarnya dimaksudkan untuk memungkinkan dia melalaikan tanggung jawabnya. Tentu saja, dia memiliki harapan untuk kelas baru ini. Ketika Tang Wulin terbangun dari meditasinya, dia diberkahi dengan pemandangan fajar. Xie belum kembali saat dia memulihkan diri di rumah sakit. Zhou Zhangqi dan Yun Xiao sama-sama masih bermeditasi. Dengan provokasi dari kemenangan kelas 5 yang terus-menerus, semua orang sekarang rajin berkultivasi dengan kekuatan baru. Tubuh Tang Wulin penuh dengan kekuatan yang membuatnya ingin menghadap ke langit dan berteriak. Sejak dia membuka segelnya, dia tidak punya waktu untuk memeriksa dengan hati-hati perubahan di tubuhnya sampai sekarang. Dia tanpa sadar mulai menatap tangannya. Di permukaan mereka tampak persis sama seperti sebelumnya, tetapi kenyataannya, kulitnya menjadi lebih cerah. Saat dia menyentuh kulitnya, itu juga jauh lebih elastis. Kekuatan jiwanya telah meningkat setidaknya 1 peringkat sementara kendali atas kekuatan jiwanya juga tumbuh lebih kuat karena kekuatan spiritualnya juga meningkat. Pada akhirnya, Tang Wulin tidak yakin seberapa besar kekuatannya meningkat. Bagaimanapun, dia belum pernah menguji dirinya sendiri dengan cara ini sebelumnya. Apakah ini kekuatan segel pertama Raja Naga Emas? Ketika dia mengingat kembali penggunaan kekuatan Raja Naga Emas sehari sebelumnya, dia mulai berkonsentrasi untuk menggunakan kekuatan itu sekali lagi, dan secara alami, perasaan yang familiar muncul kembali di lengan kanannya. Segera, lapisan cembung, sisik emas berbentuk belah ketupat, menutupi lengan kanannya seperti lapisan baju besi. Pada saat yang sama, perasaan kekuatan di lengannya meningkat secara eksplosif, namun tangan kanannya belum sepenuhnya berubah menjadi cakar naga emas. Aura Raja Naga Emas terpapar sementara Tang Wulin terus-menerus dan dengan cermat mengedarkan kekuatan jiwa dan kekuatannya ke tangan kanannya. Saat itulah tulang di tangan kanannya mulai menunjukkan perubahan. Tangannya perlahan membengkak dan cakar naga tumbuh dari kukunya. Terlepas dari perasaan kekuatan yang luar biasa, dia juga bisa merasakan aura tirani yang dipancarkan. Ini adalah transformasi yang datang dari membuka segel pertama pada Raja Naga Emas. Lengan kanannya, sekarang tertutup sisik emas, memiliki kekuatan 2 kali lipat. Selain itu, cakar naga emas selanjutnya dapat meningkatkan kekuatan tangan kanannya dengan lipatan lain selain kemampuannya untuk menghancurkan. Benar-benar terasa kuat. Sekarang dia melepaskan kekuatan Raja Naga Emas di luar pertempuran, dia dapat dengan jelas memeriksa perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Perubahan paling jelas adalah kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya sekarang dikonsumsi dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah hanya beberapa napas waktu, sepertiga dari kekuatan jiwanya sudah habis. Menurut kecepatan konsumsi saat ini, dia hanya bisa mempertahankan cakar naga emasnya selama sekitar 10 detik. Seperti yang dia duga, gelombang kelemahan mengatasinya pada tanda 10 detik dan tangan kanannya kembali normal. Namun, kekuatan sisik naga emas itu masih ada. Dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Cakar naga emas membutuhkan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan kekuatan jiwanya untuk menopangnya, tetapi sisik naga emas hanya membutuhkan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas. Jika seperti ini, maka saya sangat beruntung bisa mengalahkan Zhang Yangzi dan Wang Jinsi kemarin.
Melihat kembali pertempuran itu, dia menyadari bahwa Zhang Yangzi dan Wang Jinsi tidak dapat sepenuhnya mengendalikan keterampilan fusi jiwa mereka, jadi dia beruntung bisa menggunakan cakar naga emasnya pada waktu yang tepat untuk melawan mereka. Raja Naga Tulang juga dari garis keturunan naga, jadi di hadapan Raja Naga Emas, itu telah ditekan dan menerima 2 kali lipat efek dari serangan Tang Wulin. Inilah alasan mengapa dia bisa menang setelah 2 serangan. Dengan kata lain, alasan dia bisa menang adalah karena garis keturunan Raja Naga Emasnya mampu menekan Raja Naga Tulang Wang Jinsi. Saya masih belum cukup kuat. Jika lawan saya telah bertarung dengan saya sedikit lebih lama dan menyadari bahwa saya tidak dapat mempertahankan cakar naga emas lama, maka dia bisa menang hanya dengan menghindari serangan saya dan menunggu kekuatan jiwa saya habis. Terlepas dari penilaian dirinya yang keras, Tang Wulin sama sekali tidak tertekan. Ketika dia membandingkan dirinya dengan diri masa lalunya, dia masih mendapat banyak keuntungan dari menerobos segel pertama. Kekuatan tubuhnya dan keseluruhan kekuatannya telah meningkat, dan sisik naga dapat meningkatkan kekuatan lengan kanannya. Dia sekarang memiliki kekuatan ledakan cakar naga emas. Singkatnya, keuntungannya cukup bagus. Setidaknya, dia tidak bisa lagi dianggap sampah. Oh iya, Goldlight juga mengalami transformasi. Mengingat hal ini, Tang Wulin ingin melepaskan jiwa kecilnya untuk melihatnya. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa, bagaimanapun, karena kekuatan jiwanya telah habis, dan dia bahkan tidak dapat melepaskan jiwa bela dirinya, apalagi jiwa-jiwanya. Kultivasi saat ini masih terlalu lemah. Melanggar segel pertama telah membantunya dengan kultivasinya, tapi dia masih hanya di peringkat 13. Selain itu, semua orang berada di sekitar peringkat 20 sekarang. Dia takut jarak di antara mereka akan terus bertambah besar dan semakin besar. Lebih banyak usaha. Saya harus berusaha lebih keras. Dia melompat dari tempat tidurnya, pikirannya jernih. Berhati-hati agar tidak mengganggu teman sekamarnya, Tang Wulin diam-diam pergi untuk mencuci muka dan minum segelas air sebelum pergi jogging. Itu adalah awal dari hari yang baru, dan pemanasan adalah yang pertama. Dia berlari mengitari trek di lapangan olahraga dan berteriak, "Saya lincah seperti burung layang-layang." Dia selalu pandai berlari, tetapi setelah menyerap sebagian dari jiwa Raja Naga Emas, kecepatan normal terlalu lambat baginya sekarang. Pemandangan terus melewatinya, angin sejuk menyapu pipinya. Perasaan menyegarkan ini memberi tubuh dan pikirannya rasa kebebasan dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Tepat pada saat itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Karena Tang Wulin saat ini asyik dengan pengalaman ini, bagaimanapun, pada saat dia bereaksi, dia sudah bertabrakan dengan orang ini. Sebuah suara murni memanggil, "Hati-hati." Tang Wulin merasakan kekuatan lembut menggerakkan tubuhnya, menyebabkan dia berputar-putar, menyebarkan semua energi kinetiknya. Tang Wulin tidak menjadi pusing karena tubuhnya yang kuat, tetapi ketika dia berhenti berputar dan dapat melihat sosok di depannya, dia masih mengalami vertigo sepersekian detik. Di depannya ada seorang gadis jangkung dan ramping. Tang Wulin bisa dibilang tinggi di antara teman-temannya, tapi usianya baru 10 tahun. Gadis di depannya tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun dan sudah mulai berubah menjadi seorang wanita. Dia mengenakan pakaian olahraga merah muda yang menutupi kulit putih susu dan rambut biru panjangnya yang disatukan dengan sisir. Gadis itu sangat cantik dengan fitur wajah yang halus dan mata yang besar dan jernih. Di bawah sinar matahari pagi, seolah-olah lapisan cahaya keemasan tertarik padanya. Dia terlalu memukau untuk Tang Wulin. Maaf. Tang Wulin buru-buru meminta maaf. Pada saat itu, gadis dengan pancaran keemasan di sekelilingnya meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin. Cantik sekali. Dia bahkan lebih cantik dari kakak senior Liu Yuxin. Kakak laki-laki, perhatikan saat kamu berlari. Wanita muda itu mengangkat tangannya untuk menggosok kepalanya saat dia berbicara dengan senyum berseri-seri. "Ah, kamu sangat tampan." Wanita muda itu menatap mata besar Tang Wulin, yang beraksen oleh bulu matanya yang panjang dan tercengang melihat matanya bahkan lebih besar dari matanya. Dia dengan penasaran mencubit wajahnya dan terkikik sebelum dia dengan cepat berbalik dan pergi. Cepitannya sedikit sakit, tetapi itu telah membangunkan Tang Wulin dari pingsannya. Kakak senior itu sangat cantik. Dia jogging di sini jadi dia juga harus berada di divisi menengah, kan? Ketika dia melihat wanita muda itu berlari semakin jauh, Tang Wulin mempercepat langkahnya untuk menyusulnya. Dengan tubuhnya yang kuat, dia segera menyusul. "Kakak laki-laki, siapa namamu?" Dia menoleh untuk melihat Tang Wulin. "Nama saya Tang Wulin. Saya seorang siswa di kelas 1. Bagaimana denganmu,
kakak perempuan. Dia mengucapkan kata-katanya dengan hati yang bersemangat. Dia tidak menyebutkan bahwa dia berada di kelas 5 kelas 1. Bagaimanapun, setelah memenangkan turnamen promosi kelas, mereka seharusnya menjadi kelas 1 sekarang. Kamu semuda ini tapi kamu sudah sangat nakal. Anda ingin menjemput kakak perempuan senior ini, ya? Gadis itu meliriknya dengan licik. Saya tidak, kata Tang Wulin dengan malu. Haha, wajahmu yang malu sangat imut. Bagaimana kalau begitu, mari kita balapan 10 lap. Jika kamu menang, aku akan memberitahumu, bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia sudah meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke depan. 10 lap. Tidak mungkin Tang Wulin takut dengan persaingan seperti itu sehingga dia dengan cepat mengambil langkahnya dan mengejarnya. Wanita muda itu masih lebih tinggi darinya sekitar setengah kepala dan telah tumbuh menjadi wanita yang ramping dan anggun. Saat dia berlari, rambut panjangnya tergerai di belakangnya tertiup angin, sementara bentuk anggunnya ditonjolkan oleh kakinya yang panjang dan fleksibel. Dengan setiap langkah, dia bisa melihat pinggul rampingnya bergoyang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat masa muda. Kekuatan fisik Tang Wulin sangat luar biasa, namun, meskipun perawakannya lebih pendek, dia masih lebih cepat darinya. Mengikuti tepat di belakangnya, alarm berbunyi dalam pikirannya karena suatu alasan, menyuruhnya untuk berhati-hati padanya. Karena ini, dia mengikuti tepat di belakangnya dan mengawasinya, mengikuti langkahnya. Kekuatan fisik gadis itu cukup bagus. Tidak hanya dia bisa mempertahankan kecepatan lari yang konstan, tapi kecepatannya terus meningkat. Seperti ini, mereka berdua melanjutkan balapan, satu di depan, satu di belakang. Segera setelah itu, mereka mendekati akhir lap ke-10. Masih ada 100 meter tersisa. Baru pada saat itulah Tang Wulin mengingat tujuan kompetisi ini. Dia tiba-tiba mempercepat, melepaskan kekuatan ledakan tubuhnya. Dia terbang ke depan dan menyusul gadis itu dengan jarak 50 meter. Aduh, teriakan kesakitan tiba-tiba datang dari belakangnya. Tang Wulin dengan cepat menoleh untuk melihat tetapi bertemu dengan pemandangan sosok berpakaian merah muda lambat itu tiba-tiba melaju, melampauinya, bergegas lurus menuju garis finish. Haha, dasar bodoh. Kamu telah dibodohi. Tawa seperti lonceng gadis itu terdengar jelas di antara fajar pertama di kampus. Dia jelas telah ditipu, tetapi ketika dia melihat senyum yang seperti bunga mekar, Tang Wulin tidak bisa membuat dirinya menjadi marah sama sekali. Tang Wulin berlari ke garis finish tempat gadis itu menunggu. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung saat berkata, kakak senior sangat menakjubkan. Saat wanita muda itu menatap ekspresinya yang malu-malu, senyumnya tidak bisa membantu tetapi semakin lebar. Baik-baik saja maka, aku akan berhenti menggodamu. Kekuatan adik laki-laki cukup bagus. Teruskan. Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke asrama, melambaikan tangan pada Tang Wulin saat dia pergi. Tang Wulin memperhatikan punggungnya. Perasaan aneh telah muncul di dalam hatinya. Dia tidak mengerti perasaan apa ini, tetapi dia tahu bahwa dia ingin terus bertemu dengan kakak perempuan senior ini. Nama saya Ouyang Zixin. Aku di kelas 1 kelas 5. Suara murni gadis itu melayang di atas. Ouyang Zixin. Nama yang bagus. Berhenti menatap. Kakak senior itu sudah lama pergi. Tepat pada saat itu, suara ramah berbicara dari belakangnya. Tang Wulin dengan cepat berbalik untuk melihat Xie mengawasinya dengan ekspresi geli. Lengannya masih dibalut dan sementara dia tersenyum, itu bukan senyuman saat dia melihat Tang Wulin. Kamu lebih baik sekarang. Bagaimana lenganmu? Tang Wulin menyambutnya dengan terkejut. Sekarang bukan masalah besar. Tulang-tulangku sudah terhubung kembali, dan mereka dirawat oleh jiwa bela diri tipe penyembuh. Saya masih membutuhkan setidaknya 10 hari untuk melakukan pemulihan penuh. Tapi saya kembali 1 hari kemudian, dan saya menemukan bahwa Anda benar-benar mengejar kakak perempuan. Kamu benar-benar terlalu baik. Petik 2. Saya tidak. Tang Wulin buru-buru membela diri. Benar-benar sekarang, Anda memiliki keterampilan yang cukup untuk melakukannya. Kakak senior itu bahkan memberitahumu namanya. Apakah Anda benar-benar belum pernah mendengar tentang Ouyang Zixin sebelumnya? Xie bertanya dengan senyum lebar. Aku belum. Tang Wulin berseru. Xie berkata, dia gadis tercantik di divisi menengah kami. Aku tidak percaya kamu belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Sebenarnya, aku bahkan mendengar bahwa ada banyak senior dari divisi lanjutan yang mengejarnya. Dia di kelas 5 jadi dia seharusnya 4 tahun lebih tua dari kita. Kamu bisa menyerah sekarang juga. Petik 2. Tang Wulin dengan enggan berkata, kamu sedang berbicara tentang usia,
tetapi mengapa kamu memiliki pemikiran seperti itu di hatimu? Saya hanya berpikir bahwa kakak perempuan itu sangat cantik, dan saya mengaguminya. Saya tidak punya ide lain, oke. Jangan salah paham. Petik 2. Mulut Xie mulai bergerak-gerak. Baiklah kalau begitu, Anda bisa menatapnya dengan bodoh. Anda mungkin tidak mengakuinya, tetapi siapa yang tidak menyukai kakak perempuan cantik seperti ini? Setiap pria memiliki ingatan yang mendalam tentang seorang kakak perempuan yang cantik. Petik 2. Semua pria memiliki kakak perempuan cantik yang meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Tang Wulin tergoncang oleh kata-kata Xie. Nama Ouyang Zixin sudah terukir di hatinya. Mereka pergi makan pagi sebelum pergi ke kelas, di mana mereka diberitahu bahwa semua siswa kelas 1 harus berkumpul di lapangan olahraga untuk pertemuan kelas. Meskipun lengan Xie masih terluka, kondisinya sudah stabil, dan dia bisa menghadiri kelasnya. Ekspresi serius masih mewarnai wajah Wu Zhangkong seperti biasa saat dia membawa kelas 5 untuk berkumpul di lapangan. Bisa dikatakan bahwa kelas 1 telah berubah sekarang. Ketika mereka sampai di lapangan, mereka menarik perhatian semua kelas lainnya. Sebagian besar tatapan ini mengarah ke Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue. Tentu saja, yang paling menonjol di antara mereka adalah Tang Wulin. Sehari sebelumnya dia menang di saat-saat terakhir dalam krisis yang putus asa, mengejutkan banyak orang dan mengukir kesan yang dalam di hati mereka. Apakah kita sudah menjadi selebriti? Gu Yue bertanya dengan nada berbisik. Xie menatapnya dengan menghina. Dengan seberapa dewasa Anda bertindak, mengapa Anda begitu tertarik dengan cara orang melihat Anda? Dan selain itu, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa Wulin adalah selebriti di sini. Kudengar dialah yang memenangkan pertandingan itu pada kami kemarin. Ah benar, Wulin, saya belum berterima kasih karena telah membalas saya kemarin. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku seharusnya tidak bertindak seperti itu. Itu tidak benar bagi mereka untuk melukaimu, tapi juga tidak tepat bagiku untuk melukai mereka. Bagaimanapun, kita semua adalah sesama siswa. Petik 2. Gu Yue mendengus dingin. Lihatlah Wulin lalu lihatlah dirimu sendiri. Bagaimanapun, saya tidak peduli apakah saya seorang selebriti sekarang atau tidak. Dan selain itu, ada seseorang yang begitu percaya diri tetapi langsung tersingkir kemarin. Petik 2. Kamu. Xie memelototi Gu Yue. Gu Yue dengan jijik berkata, apa? Anda bukan tandingan saya bahkan ketika Anda tidak cedera, namun Anda masih berusaha untuk pamer dalam kondisi Anda saat ini. Petik 2. Aku sudah membawanya bersamamu. Xie berkata, menahan amarahnya. Dia tidak tahan lagi. Dengan lengannya seperti ini dan jiwa bela dirinya menjadi dua belati, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun sekarang. Tang Wulin sudah terbiasa dengan pertengkaran mereka, jadi dia memegang bahu Xie dengan lembut dan berkata, kemarin hanya kebetulan. Mereka sebenarnya sangat kuat, jadi Anda harus pergi dan memulihkan diri dengan benar, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi bersama setelahnya. Petik 2. Kelas 5 sudah berkumpul di lapangan ketika Tang Wulin selesai berbicara. Dia memperhatikan bahwa Zhang Yangzi tidak hadir di antara siswa kelas 1. Lagi pula, patah kaki benar-benar terlalu merepotkan. Di sisi lain, Wang Jinxi memiliki lengan yang patah, mirip dengan Xie, dan lengannya diperban. Di depan para siswa yang berkumpul bukan hanya Direktur Long Hengsu, tetapi juga Presiden Yu Zhen. Long Hengsu melihat ke arah Yu Zhen sebelum dia mulai berbicara. Pertemuan kelas 1 hari ini adalah mengumumkan dua hal. Pertama, karena keadaan khusus kelas 1 tahun ini, kelas pemenang tidak lagi melanjutkan turnamen promosi kelas, tetapi kelas dari kelas 1 masih akan diatur ulang sesuai dengan hasil. Yakni, yang awalnya kelas 5 sekarang menjadi kelas 1. Dan semua kelas lainnya telah diatur ulang sesuai dengan itu. Petik 2. Kami tidak dapat terus berpartisipasi dalam turnamen promosi kelas lagi. Keributan muncul di antara siswa di kelas baru. Jika mereka tidak dapat melanjutkan turnamen, maka itu berarti mereka tidak lagi menerima hadiah karena dapat menantang kelas atas.